Sudah, Bu? Mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu serta rekan milenial TV Desa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, serta semua pemirsa TV Desa yang ada di mancanegara. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam warung saham. Bersama saya Soraya, kita berjumpa kembali dalam acara obrolan warung saham. Topik kita kali ini adalah beli produk kebutuhan sekaligus beli perusahaannya. Acara ini terselenggara atas kerjasama TV Desa dengan komunitas warung saham. Sebagai informasi, TV Desa adalah siaran TV berbasis satelit melalui MSV FreeSat yang bisa disaksikan melalui aplikasi Genflix dari handphone Anda masing-masing. TV Desa merupakan media informasi yang mengangkat isu sekaligus memberikan edukasi untuk seluruh desa di Indonesia. Sedangkan warung saham adalah sebuah komunitas yang mencetak para pebisnis saham yang aktif memberikan sosialisasi dan edukasi dalam metode yang simpel dan mudah dipraktikkan oleh siapa saja. Oke, sore hari ini telah hadir bersama kita edukator dari komunitas warung saham, sekaligus juga mereka adalah pebisnis saham di pasar modal Indonesia. Saya mau sapa dulu ya, Om Ir, selamat sore. Apa kabar Halo. Om Ir? Selamat sore, Om Kak. Hans, Om Hans, apa kabar Kak? Ya, sehat-sehat semua ya. Amin. Oke. Amin. Bapak Ibu, setiap hari kita semua menggunakan barang-barang konsumsi yang digunakan sebagai kebutuhan hidup kita dan keluarga sehari-hari. Dimulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kita selalu menggunakan barang-barang tersebut dan tanpa kita sadari, kita selama ini hanya menjadi pemakai atau konsumen saja. Padahal produk-produk konsumsi tersebut bisa kita miliki loh perusahaannya. Contoh ya, setiap hari saya minum air putih, minerale. Itu produknya Mayora, Bapak Ibu. Pasta gigi, shampoo, sabun yang saya gunakan juga ada merek Pepsodent, Clearlux, itu semua produk-produk Unilever. Saya makan nasi, beli beras dari Topi Koki. Mungkin Bapak Ibu juga sama ya. Dan itu adalah produk dari PT Hoki Buyung. Roti yang biasa kita makan setiap pagi dari sari roti juga yang kita minum itu dari Torabika, misalnya itu juga produk Mayora. Saya suka minum teh sari wangi, Bapak Ibu. Mungkin sama dengan Bapak Ibu semua ya. Itu semua produk Unilever. Siaran TV yang saya dan mungkin Bapak Ibu suka tonton juga seperti SCTV atau Indosiar adalah milik Emtek. Lalu provider SIM card yang saya gunakan nih, seperti Simpati, Kartu As, ataupun Telkomsel, itu semua milik Telkom. Dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali ya. Lalu dari aktivitas pagi yang singkat saja yang kita sudah gunakan, produk-produk itu udah dari 7 perusahaan ya Bapak Ibu, belum ditambah lagi aktivitas kita selanjutnya di malam hari. Jadi semua yang mungkin bisa lebih dari 15 perusahaan yang sudah kita gunakan setiap hari ya. Lalu untuk mobilitas operasional kita setiap hari pun dengan motor atau mobil yang kita miliki, ada merek-merek dari Toyota, Honda, Suzuki, itu semuanya ada milik Astra. Isi bensin, nah ini yang paling penting nih BBM. Isi bensin biasa kita di Pertamina, itu juga ada perusahaannya juga. Kita pakai e-tol untuk pembayaran tol, menggunakan jasa dari bank-bank swasta ternama, dari mungkin yang punya Bank Mandiri atau untuk transfer pembayaran lewat Bank BCA, kita juga bisa punya perusahaannya. Dari kebutuhan sehari-hari yang kita suka beli di Alfamart nih dengan anak-anak kita, itu juga semua bisa kita miliki dengan cara membeli sahamnya. Di mana? Di Bursa Efek Indonesia. Jadi sedemikian dekatnya ya kita dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan sungguh luar biasa potensinya si perusahaan-perusahaan ini untuk bisa menghasilkan pendapatan buat kita. Pendapatan sampingan maupun pendapatan utama jika kita memiliki sahamnya. Oke, tanpa berpanjang-panjang nih, mari kita bahas ya. Topik ini menarik menurut saya. Karena sudah hadir narasumber kita tadi Om Hans dan Om Ir, kita akan memulai topik kita kali ini dalam obrolan warung saham selama 1 jam ke depan. Oke, saya akan bertanya dulu ke Om Ir ya. Om Ir. Halo, ya Bu.
Om Ir, dari paparan yang tadi, Om Ir, itu sungguh luar biasa potensinya ya untuk yang perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebutkan. Gimana sih awalnya nih Om Ir bisa melihat peluang dan potensi dari bisnis saham ini? Coba diceritakan Om Ir. Silakan. Oke, terima kasih Kak Soraya. Jadi setuju dengan tadi pembukaan dari Bu Soraya bahwa banyak perusahaan yang tanpa kita sadari kita sebenarnya sudah memakai produk tersebut. Hanya saja kita tidak melihat ada bisnisnya juga. Nah, berangkat dari hal tersebut, saya langsung berpikiran, oh enak juga ya kalau saya pakai produknya juga, tapi saya juga bisa memiliki dari perusahaan tersebut gitu. Nah, dari situ saya belajar bagaimana caranya untuk memulai berinvestasi di pasar modal. Karena ketika saya membeli saham sebuah perusahaan, secara otomatis saya tercatat resmi sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Dan akhirnya ketika perusahaan tersebut mempunyai keuntungan, keuntungan tersebut akan dikembalikan lagi ke kita. Nah, dari hal tersebutlah lalu saya memulai untuk berinvestasi di saham. Awalnya saya mulai dengan angka yang kecil, 100.000 Kak Ayah. Nah, dari situ saya lihat lagi, oh ternyata returnnya cukup besar juga ya, gitu. Karena di saham itu selain kita bisa untuk cash flow, juga untuk meningkatkan portofolio kita. Nah, dari itulah latar belakang saya melihat investasi di saham ini sungguh menarik, Kak Ayah. Oke, baik. Kan pemirsa TV Desa ini mungkin ya, Om Ir, ada yang belum paham nih tentang saham. Bisa nggak Om Ir jelaskan, apa sih Om Ir saham itu? Oke, terima kasih. Betul. Mungkin bagi yang awam ya, mungkin rekan-rekan pemirsa TV Desa atau rekan-rekan milenial juga ada yang belum paham apa itu saham gitu ya. Jadi simpelnya saham itu adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Misal simpelnya, ketika ada kawan kita mau membuka usaha, katakanlah bakso, dia butuh modal untuk mengembangkan usaha tersebut. Nah, karena dia tidak ingin mengakses ke perbankan, maka diajaklah kawan-kawannya untuk rembukan. Katakanlah untuk membuka gerai bakso tersebut dibutuhkan modal 10 juta. Nah, akhirnya dia mengumpulkan 10 temannya masing-masing untuk berinvestasi 1 juta, 1 juta. Nah, ketika kita memiliki uang 1 juta, kita titip ke kawan kita tersebut, sehingga uang tersebut dikelola untuk menjadi sebuah perusahaan. Nah, sama halnya dengan saham. Dengan kita membeli saham sebagian kecil dari perusahaan itu, kita adalah tercatat juga memberikan permodalan. Sehingga ketika perusahaan tersebut besar, maka hasil dari keuntungannya akan dibagikan ke kita. Nah, caranya cukup mudah Bapak Ibu. Untuk memulai untuk berinvestasi di saham itu, Bapak Ibu cukup memiliki satu rekening khusus, yaitu rekening saham atau rekening dana investor (NDI). Nah, Bapak Ibu tinggal membuka rekening tersebut, bisa datang langsung ke perusahaan sekuritas atau melalui komunitas-komunitas. Nah, saat ini kami dari komunitas Warung Saham juga bisa membantu Bapak Ibu untuk memulai berinvestasi di saham. Jadi Bapak Ibu cukup menghubungi pengundangnya atau ke admin dari TV Desa untuk menanyakan hal apa saja yang dibutuhkan untuk memulai berinvestasi di saham. Simpelnya seperti itu, Kak Soraya. Oke, jadi kalau ada pemirsa TV Desa yang ingin memulai, boleh langsung hubungi pengundang ya, Om Ir ya. Betul, betul. Gimana caranya kita untuk pemula nih biasanya Om Ir, gimana sih caranya memulai berbisnis saham itu? Karena di luar itu kan banyak banget ya komunitas yang menawarkan edukasi ini, edukasi itu segala macam. Dan itu semuanya terkadang bikin si investor pemula ini bingung. Gimana nih, mau ambil yang mana nih? Itu gimana tuh? Bisa dijelaskan? Oke, setuju. Jadi memang saat ini banyak penawaran komunitas-komunitas lain untuk memulai berinvestasi di saham. Nah, kenapa Bapak Ibu, teman-teman milenial memilih komunitas Warsa untuk memulai berinvestasi di saham? Yang pertama, Warsa ini kita dirikan berdasarkan pengalaman dari Mbak Warsa, terus para mentor dan edukatornya. Kedua, metode dan pemilihan saham yang dilakukan oleh Warsa itu cukup simpel. Bahkan kita tidak memerlukan analisa yang rumit. Nah, semua analisa kita analisa yang mudah dimengerti
mudah dipahami, serta mudah dipraktekkan oleh siapapun. Bahkan seorang ibu rumah tangga yang mungkin gaptek, itu bisa juga berinvestasi di saham. Nah, setelah Bapak Ibu bergabung komunitas warung saham, Bapak Ibu akan dibukakan rekening saham atas nama pribadi, atas nama Bapak Ibu sendiri. Setelah itu Bapak Ibu mengikuti kelas-kelas edukasi yang kita berikan. Nah, komunitas warung saham ini cukup masif memberikan edukasinya. Bahkan setiap hari dalam 1 minggu, itu ada kelas-kelas yang disediakan untuk para member atau para investor baru untuk mengenal apa saja yang harus mereka lakukan ketika memulai di pasar modal. Nah, Bapak Ibu nanti akan diajarkan bagaimana cara menggunakan aplikasinya. Setelah masuk, Bapak Ibu bisa membeli sendiri, menjual sendiri saham tersebut. Sehingga Bapak Ibu dilatih secara jangka panjang untuk menjadi seorang pedagang saham atau sebagai pebisnis saham yang mandiri dan pintar. Seperti itu Kak Soraya. Oke. Udah jelas ya Bapak Ibu pemirsa TV Desa sekalian. Ada lagi nih Om Ir yang saya mau tanya banyak nih Om Ir, boleh nggak sih? Boleh Kak Soraya. Iya. Sambil nunggu beduk ya, kita ngabuburit. Dari berbagai macam saham yang ada di Bursa Efek itu, sektor apa saja sih yang bisa dan bagus untuk dijadikan investasi jangka panjang nih untuk para investor pemula? Oke. Ya. Siap. Betul. Di pasar modal Indonesia, saham itu ada 700 lebih perusahaan yang itu dibagi berdasarkan sektor. Nah, kalau saya sebagai pemula ya berdasarkan pengalaman saya lebih cenderung ke sektor-sektor yang mungkin setiap hari kita gunakan produknya. Katakanlah consumer good. Seperti tadi Kak Aya menceritakan bahwa dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu banyak perusahaan-perusahaan yang produknya kita gunakan sehari-hari. Nah, dari situ kita mengenal bahwa produk ini laku. Kalau kita saja yang pakai, jutaan Indonesia penduduknya menggunakan produk ini, pasti perusahaan ini bakal kuat. Nah, dari situ. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menggunakan produk-produk jasa-jasa perbankan. Nah, saat ini semua transaksi kita tidak terlepas dari jasa perbankan. Bapak Ibu bisa memilih perbankan syariah jika teman-teman lebih fokus untuk syariah atau yang non syariah. Nah, saat ini ada banyak perusahaan-perusahaan perbankan tersebut yang Bapak Ibu bisa selain menjadi nasabahnya juga menjadi investornya. Nah, yang ketiga, saat ini saya lebih cenderung lagi ke sektor teknologi, Bu. Jadi saat ini kan Indonesia, apalagi dunia, itu udah berubah dari industrinya 3.0 ke 4.0, digitalisasi. Nah, dari situ saya melihat banyak perusahaan-perusahaan yang sudah berkecimpung di teknologi dan mereka sudah menjual juga kepemilikan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Bahkan ada satu berita bagus nih bocoran. Bapak Ibu kan pasti kenal Tokopedia dan Gojek. Nah, saat ini mereka bersatu menjadi satu startup pertama yang akan listing di Bursa Efek Indonesia. Bayangkan Bapak Ibu, siapa yang nggak kenal Gojek, siapa yang nggak kenal Tokopedia. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan produknya tersebut setiap hari jalan-jalan pakai Gojek, lalu juga belanja di Tokopedia, nah beli juga sahamnya. Bagaimana caranya? Buka dulu rekening sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui komunitas warung saham. Seperti itu, Kak Soraya. Tadi kan Om Ir bilang nih ada saham-saham syariah, ada saham-saham konvensional. Itu cara membedakannya bagaimana Om Ir? Untuk investor pemula kan kadang kalau tidak ada atau tidak masuk ke dalam suatu komunitas, mencari-cari otodidak sendiri bingung juga ya. Itu gimana cara membedakan antara yang konvensional dengan yang syariah? Oke, menarik Bu. Ini memang pertanyaan sangat mendasar ketika saya cerita tentang saham syariah ke kawan-kawan saya yang konsen dengan agama Islam ya. Nah, cara simpelnya untuk memilih saham tersebut syariah atau enggak, pertama kita lihat dulu produk yang dijualnya itu bertentangan enggak dengan prinsip syariah dari agama Islam. Katakanlah perusahaan tersebut tidak menjual minuman keras atau alkohol. Kedua, mungkin Bapak Ibu bisa juga lihat di perbankan yang non syariah. Mungkin perbankan itu masih masuk kategori yang subhat ya. Jadi hindari dua produk yang dijual dari emiten tersebut. Jadi perusahaannya non alkohol yang dijual, kedua non perbankan yang non syariah. Yang ketiga, kita juga bisa lihat secara lebih dalam, spesifik lagi, belajar lagi itu ada ilmunya fundamental.
Bapak Ibu bisa melihat rasio hutang terhadap modal perusahaan tersebut. Itu nggak boleh lebih dari, kalau nggak salah 40% ya. 40% dari permodalan dia nggak boleh hutang di perbankan. Nah, jadi cara simpelnya seperti itu, Kak Soraya. Nah, selain itu juga ada sih di aplikasi MNC Trade, nanti Bapak Ibu tinggal buka di aplikasi tersebut, ada saham-saham yang sudah masuk kriteria syariah, daftarnya nanti ada listnya di situ. Bahkan Bursa Efek Indonesia juga sudah menyediakan satu indikator namanya Jakarta Islamic Index. Nah, seperti itu, Kak Soraya. Oke. Oke, Om Ir, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Saya mau bertanya ke Hans. Om Hans, halo Om Hans. Om Hans, ini sebagai investor yang sudah lama berkecimpung di dunia ekonomi, Om Hans, boleh nggak cerita apa sih benefit dan apa sih resiko dari kita berinvestasi saham, Om Hans? Oke, baik. Terima kasih, Kak Aya. Perlu pemirsa TV Desa ketahui, banyak sekali ya keuntungan ketika kita berinvestasi saham. Banyak sekali. Nah, di antaranya adalah capital gain. Capital gain itu adalah selisih harga saham atau kenaikan harga saham pada saat kita beli. Itu ada salah satunya. Yang kedua adalah dividen. Dividen. Nah, dividen ini adalah kita akan merasakan juga ketika perusahaan sedang mengalami keuntungan. Artinya kita perusahaan itu berbagi dengan para investor atau para pemegang sahamnya. Nah, teman-teman perlu juga diketahui bahwa investasi saham itu, mohon maaf, ada gangguan sementara. Ya, Om Hans. Sinyal ya? Iya nih, kayak sinyalnya kurang mendukung. Oke, nggak apa-apa Om Hans. Saya kembali ke Om Ir aja lagi ya, Om Ir. Halo, Om Ir. Om Ir. Oke, sudah bisa. Ya, sudah. Ya? Oke, lanjut Om Hans. Silakan. Oke, saya lanjut ya. Lanjut. Saya akan ulangi manfaat atau keuntungan yang kita dapatkan dari berinvestasi saham adalah pertama, capital gain. Nah, capital gain ini adalah kenaikan harga saham atau selisih harga saham, gitu ya. Nah, yang kedua adalah dividen. Dividen ini perusahaan akan membagi keuntungannya kepada para investor. Jadi, ketika perusahaan mengalami keuntungan, maka keuntungan itu tidak diambil seluruhnya oleh perusahaan. Artinya, para investor atau pemegang saham ini akan mendapatkan dividen atau keuntungan dari perusahaan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya adalah RUPS. RUPS adalah rapat umum pemegang saham. Jadi kita akan mendapatkan undangan RUPS terhadap perusahaan-perusahaan yang kita miliki. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa kita diakui secara hukum dan di perusahaan tersebut. Artinya kita membeli saham walaupun hanya satu lot, kita sudah diakui secara hukum dan oleh perusahaan yang kita beli sahamnya. Itu adalah pengakuan ya untuk para investor ya. Nah, yang keempat adalah stock split. Stock split itu adalah pemecahan harga saham. Dan di sini masih banyak sekali keuntungan-keuntungan yang kita bisa dapatkan ketika kita menjadi seorang investor. Tapi perlu diketahui juga para pemirsa TV Desa, di situ tidak hanya saja ada keuntungan, tapi ada juga resiko. Nah, ini adalah beberapa resiko ketika kita menjadi seorang investor. Yang pertama ada likuiditas. Artinya likuiditas adalah sejauh mana perusahaan ini
berproduksi dan secara keuangan pun bagus. Tapi teman-teman tidak perlu takut ya, karena di Bursa Efek Indonesia itu ada namanya indikator-indikator ketika perusahaan itu mulai akan menuju yang disebut dengan delisting. Jadi ada tahapan-tahapannya dan itu memerlukan waktu yang lama. Artinya kita bisa mawas diri gitu ketika perusahaan ini biasa itu ada notifikasinya. Kalau memang perusahaan itu belum menyampaikan laporan keuangan, dia notifikasinya itu ada di situ. Jadi artinya tidak mungkin ada api kalau tidak ada asap gitu. Ya. Nah, kemudian adalah capital loss. Nah, capital loss ini adalah kebalikan dari capital gain. Kita akan mengalami kerugian. Kemudian di situ tidak mendapat dividen. Jadi tidak semua perusahaan itu membagikan keuntungannya kepada para investor. Jadi ada sebagian perusahaan yang tidak membagikan. Tetapi biasanya perusahaan itu ada tujuan-tujuan yang untuk jangka panjang. Contoh, ketika perusahaan itu mendapatkan keuntungan dan perusahaan tidak membagikan, itu sebagian perusahaan itu pergunakan untuk memperlebar bisnisnya. Jadi mengembangkan bisnisnya ke depan. Jadi biasanya sebuah perusahaan itu kan untuk ke depannya itu apa rencana kerja mereka tuh. Jadi dia mengembangkan bisnisnya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan juga ketika kita tidak mendapatkan dividen. Begitu Kak Aya. Oke. Jadi pemirsa TV Desa dimanapun berada, tidak perlu khawatir dengan resiko ya dari investasi saham ini, karena semua investasi itu pasti ada resiko. Yang tidak ada resiko yang harus dihindari ya, karena itu pasti gong atau zong. Apa lagi Om Hans? Oke. Apa aja sih yang wajib disiapkan nih oleh kita atau pemula investor saham untuk memulai investasi saham? Oke, kayak begini, jadi perlu kita ketahui bersama ya, investasi adalah hal yang sangat penting untuk masa depan. Karena ini tidak terlepas dari inflasi atau penyusutan nilai rupiah yang kita miliki. Nah, setiap tahun itu penyusutan nilai rupiah kita itu kan sangat terasa ya. Jadi kalau dulu kita beli Indomie itu satu bungkus hanya 350 perak, sekarang tuh udah 2.500. Itu ya yang disebut dengan inflasi. Nah, salah satu cara untuk mengatasi inflasi adalah kita berinvestasi. Nah, kemudian dewasa ini investasi saham menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup populer. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa investasi saham mampu menawarkan potensi keuntungan yang cukup besar. Tentunya sesuai dengan prinsipnya ya, high risk, high return. Tapi resikonya tadi kita bisa meminimalisirnya dengan cara kita belajar. Artinya belajar itu kita harus mengetahui ilmu-ilmu tentang pasar modal atau cara-cara berinvestasi yang baik. Oke, yang pertama minimal ada tiga hal yang wajib kita ketahui sebelum kita mulai untuk berinvestasi. Yang pertama adalah kenali keuntungan yang akan didapat dari berinvestasi saham. Nah, seperti tadi saya jelaskan ya, keuntungan yang didapat itu yang pertama adalah capital gain, dan kedua adalah dividen. Nah, kemudian yang kedua adalah tentukan tujuan atau target investasi kita masing-masing. Contoh, misalkan kalau kita sebagai orang tua dan memiliki buah hati atau anak itu masih di umur masih sekolah ya, misalkan SMP gitu ya. Nah, untuk menyiapkan dana pendidikan itu, kalau SMP mungkin perlu waktu sekitar 5 tahun atau 7 tahun ke depan ya, supaya
menyiapkan dana untuk kuliah gitu misalkan ya. Nah, itu bisa di apa namanya bisa dengan cara berinvestasi saham gitu. Atau kita misalkan mau berangkat umroh, haji gitu, atau kita mau traveling ke luar negeri. Jadi itu investasi saham itu adalah salah satu cara untuk mempersiapkan tujuan di masa depan kita. Tujuan kita apa nanti, rencana kita apa ke depan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pertimbangan kesanggupan modal. Nah, sebelum berinvestasi, kita harus mempertimbangkan kemampuan yang kita miliki. Artinya, jika kita pemula, sekarang kan berinvestasi saham itu kan tidak harus dengan modal besar ya. Jadi lebih fleksibel sekarang ini. Jadi bisa dimulai dengan angka itu Rp100.000. Nah, dengan Rp100.000 ini saya rasa dari berbagai kalangan masyarakat bisa ya. Mungkin kalau dia kalau iklan-iklan yuk nabung saham itu ada di situ, ada satpam, ada supir ojol, ada pedagang cendol gitu. Artinya dengan nominal Rp100.000 ini sebenarnya masyarakat Indonesia dalam lapisan manapun bisa. Jadi tinggal hanya mau atau tidak. Jadi tinggal sesuaikan modal kita saja gitu. Jadi tidak harus memaksakan harus nanti kalau udah punya duit atau dana besar baru saya mau mulai gitu berinvestasi saham. Itu adalah salah sebetulnya. Jadi dengan menyisihkan 100.000 mungkin bahkan untuk mahasiswa gitu ya bisa mempersiapkan itu juga ya. 100.000 yang penting konsisten. Konsisten kita melakukan berinvestasi saham. Terus setiap bulan kita siapkan dana misalkan 100.000. Nah dengan 100.000 ini banyak kok saham-saham yang bagus gitu, yang liquid banyak sekali. Contoh tadi Kak Aya sebutkan itu seperti hoki, itu ya ada pawon gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya di situ. 50.000 bisa nggak Om Hans? Gimana Bu Aya? 50.000 modalnya? Bisa. Itu hoki itu Buyung Sampurna kalau nggak salah itu harganya masih sekitar 200-an perak. Artinya hanya dengan mulai 20.000-an kita sudah bisa mulai berinvestasi saham kayak gitu. Jadi bisa. Makanya program yang diresmikan oleh waktu itu ya Wapres kita Pak Yusuf Kala di tahun 2015 tentang program Yuk Nabung Saham itu kan semakin gencar ya, dan semakin sekarang ini kan informasi itu sangat mudah didapatkan gitu. Jadi melalui kecanggihan teknologi kita bisa mendapatkan informasi tentang berinvestasi itu dengan mudah sekali kayak. Gitu kayak. Oke. Tadi kan Om Hans cerita tentang capital gain dan dividen ya. Itu kan hitungan tapi dari dua hal yang berbeda. Itu bisa kasih contoh sedikit aja tentang capital gain, contoh ininya aja Om Hans. Contoh. Oke. Capital gain itu selisih harga saham. Contohnya begini. Kalau hari ini kita membeli sebuah saham, contoh aja hoki ya. Hoki di harga 200 perak gitu ya, kita beli hari ini. Nah, nanti esok atau seminggu kemudian itu mengalami kenaikan harga di 250 perak. Nah, 50 peraknya itu yang disebut dengan capital gain. Kita beli 200, kemudian seminggu kemudian mengalami kenaikan 250 rupiah. Nah, itulah 50 rupiahnya yang disebut dengan capital gain. Jadi keuntungan pembelian langsung ya yang kita dapat. Betul kayak. Betul sekali. Awal. Oh, begitu maksudnya. Nah, kemudian untuk dividen. Dividen itu setiap perusahaan itu berbeda-beda memberikan atau memberikan kepada investor ya, per lembar sahamnya itu berbeda-beda. Jadi ada perusahaan yang membagikan 1 tahun sekali, ada juga yang 1 tahun 2 kali. Gitu. Jadi nilai rupiah per lembar saham itu beda-beda, dan itu ditentukan biasanya pada saat RUPS. Jadi sebelum pembagian dividen itu RUPS dulu kita diundang, nanti di situ laporan keuangan, seandainya ada pergantian direksi atau apa, di situ kita akan mengetahui. Gitu. Nah, di situ juga diputuskan untuk pembagian dividen kepada investor, berapa rupiah per lembar sahamnya. Jadi RUPS adalah tempat seperti, mungkin kalau koperasi itu seperti RAT ya,
rapat anggota tahunan. Nah, disitulah para anggota koperasi kan menyuarakan pendapatnya. Sama seperti RUPS. Jadi para pemegang saham itu hadir, maka mereka akan menyuarakan pendapatnya seperti apa. Begitu kayak. Terima kasih Om Hans penjelasannya. Wah, ini baik, sama-sama kayak. Kita sudah sampai di ujung sesi pertama. Nanti kita akan kembali lagi di sesi kedua setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, para kepala desa, kantor desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun, saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terbaik tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, dan itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini, mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supradesa, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perkembangan terakhir ini, ada banyak sekali perspektif yang menarik dari TV Desa. Ini adalah TV yang menurut saya memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Karena yang ditampilkan adalah realitas yang betul-betul terjadi. Yang ada di TV Desa adalah gambaran-gambaran bagaimana masyarakat kita, bagaimana pemerintahan kita, dan di sini ditampakkan progres-progresnya. Saya sendiri merasakan banyak mendapatkan manfaat. Saya adalah salah satu penikmat, penonton, pemerhati TV Desa. Jadi rekan-rekan semua, mari tonton TV Desa, ikuti TV Desa, jangan pernah bosan. Ini inspirasinya banyak. Terima kasih TV Desa, terima kasih kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Oke, kembali lagi bersama saya, kerabat desa Indonesia dan pemirsa TV Desa dimanapun Anda berada. Sebelum kita lanjutkan sesi selanjutnya, saya mau informasikan siaran streaming ini bisa Anda saksikan melalui aplikasi Genflix di handphone Anda masing-masing. Oke, kembali lagi ke Om Hans. Tadi terputus ya Om Hans. Ya, kayak. Saya akan bertanya nih ke Om Hans. Apa sih Om Hans tips-tips yang bisa Om Hans berikan kepada para pemirsa TV Desa dan pemula, investor pemula untuk berinvestasi saham? Tips-tipsnya apa aja sih? Baik, Kak Ayah dan pemirsa atau kerabat TV Desa dimanapun Anda berada, tips-tipsnya ini ya,
simple ya, mudah sebetulnya, bisa semua orang saya rasa bisa bisa melakukannya ini. Oke. Investasi saham semakin dikenal di berbagai kalangan, termasuk anak muda zaman now ya. Seperti kita tahu kan era digital ini luar biasa ya, Pak, kaum milenial ya, sangat gadget sekali gitu. Artinya informasi itu sangat mudah didapatkan melalui gadget yang mereka miliki. Nah, ini adalah tips-tips yang mungkin ada 3 saja ya, ada kira-kira 3 lah, minimal 3 tips. Yang pertama adalah jangan masukkan semua telur dalam satu keranjang. Nah, artinya begini, ketika kita mau berinvestasi, kita jangan hanya di satu tempat saja. Atau kalau contoh berinvestasi di saham ya, di situ kan ada kira-kira ada 9 sektor. Nah, kita pilih tuh. Jadi jangan hanya di satu sektor saja. Tujuannya adalah kalau kita hanya memilih satu sektor saja dan itu sedang mengalami penurunan, artinya nilai investasi kita akan turun karena kita tidak memiliki investasi dalam sektor lain. Gitu. Tapi kalau kita berinvestasi dalam beberapa sektor, minimal mungkin 3 gitu ya. Ada 3 sektor bisa kita pilih, situ contoh kayak perbankan, consumer good ya, dan finance contoh ya. Itu adalah 3 sektor yang bagus saya pikir ya. Jadi kalau salah satunya mengalami penurunan, yang 2-nya mengalami kenaikan. Begitu. Nah, investasi itu kan tidak hanya dalam bentuk saham saja ya, banyak sekali ya, kayak obligasi, kita membuka bisnis gitu ya. Itu adalah berbagai macam contoh-contoh investasinya gitu. Nah, kalau kita berbisnis, kita juga jangan hanya punya satu bisnis saja gitu. Jadi kalau kita hanya punya satu bisnis itu sedang down atau sedang menurun, maka kita tidak akan mendapatkan income. Tapi kalau kita memiliki 1-2 bisnis, maka satunya sedang turun atau tidak bagus, yang 2 masih berjalan. Jadi income itu masih tetap masuk ke kita, atau dapur kita masih tetap ngebul gitu. Itu adalah yang dimaksud dengan jangan taruh telur dalam satu keranjang. Karena logikanya kalau telur dalam satu keranjang jatuh ya pecah semua. Gitu. Tapi kalau ditaruh beberapa keranjang, 3 keranjang, 1 jatuh, 2 masih utuh. Kita masih bisa makan telur ceplok tuh kaya. Gitu ya. Nah, kemudian adalah yang kedua adalah tanamkan komitmen dalam diri Anda untuk berinvestasi. Jadi di awal ini kita harus memantapkan diri kita nih untuk memulai berinvestasi. Gitu. Jadi jangan sampai setengah-setengah gitu ya. Namanya investasi itu kan untuk jangka panjang ya, bukan dalam jangka waktu yang pendek. Gitu. Jadi di sini perlu konsistensi kita sendiri gitu loh. Kita udah tanamkan tuh contoh konsistensi. Nah, seandainya kita sudah berpenghasilan ya, kita budgetin setiap bulan minimal 1 juta untuk berinvestasi saham. Nah, jadi setiap bulan kita siapkan tuh dana 1 juta untuk pembelian saham yang sudah kita pilih. 1 juta setiap bulan, 1 juta selama 5 tahun, 10 tahun, nanti itu hasilnya akan sangat-sangat luar biasa. Dan itu udah sangat banyak sekali yang menikmati hasil dari investasi saham. Kuncinya tadi kita harus konsisten. Jangan sampai baru sebulan 2 bulan merah, lagi turunan malas, tidak diterusin. Nah, itu sama aja sayang-sayangin dana kita gitu ya. Jadi kita harus menyayangi dana kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah jangan beli kucing dalam karung. Investasi itu bukan bukan spekulasi ya. Jadi jangan tebak-tebak buah manggis. Seperti membangun bisnis, kita juga wajib melakukan riset kecil-kecilan lah minimal gitu ya. Nah, itulah perlunya kita sebelum masuk dunia investasi, perlunya kita harus belajar, harus mengetahui ilmu cara berinvestasi yang baik. Gitu ya. Nah, kemudian jangan ikut-ikutan orang. Jadi kalau orang berbisnis itu orang jangan ikut-ikutan, wah kayaknya bagus tuh jualan hijab, kita ikutan gitu. Jangan kayak begitu gitu. Jadi kita harus punya pendirian. Kita harus kita riset kecil-kecilan lah gitu.
kira-kira nih zaman pandemi begini yang peluang yang bagus apa nih gitu. Nah, begitupun dengan berinvestasi saham. Jadi jangan dengerin kata orang. Kita harus harus tahu nih saham apa yang mau kita beli di sektor apa. Nah, tujuan kita nanti buat apa. Gitu. Jadi harus jelas dari 3 tips itu. Jangan beli kucing dalam karung. Kemudian jangan taruh telur dalam satu keranjang dan tanamkan komitmen diri kita untuk berinvestasi. Begitu Kak Aya. Oke, jadi ya ini sebenarnya sih tertampar juga nih saya. Masih suka dengar kata orang juga nih, Om Hans. Ada yang bilang jangan beli yang itu, ngapain sih beli yang itu, ini itu segala macam. Jadi Om Hans, ini kita saya nih ya khususnya mungkin dari pemirsa TV Desa juga udah banyak yang kenal nih komunitas Warsa. Lagi hits banget soalnya. Karena berhasil tembus hampir 900 membernya dalam kurun waktu hanya 5 bulan. Wow. Kan Warsa. Ini apa sih benefitnya bergabung di komunitas Warsa, Om Hans? Sampai kok banyak banget ini membernya, luar biasa Warsa. Oke, baik Kaya dan pemirsa TV Desa. Komunitas Warsa itu belum lama berdiri seperti tadi yang Kaya sebutkan ya. Kita baru sekitar 5 bulanan. Tapi alhamdulillah animo masyarakat itu untuk bergabung di komunitas Warsa itu sangat luar biasa ya menurut saya. Karena dalam waktu 5 bulanan sudah hampir 900 member, itu saya pikir sudah luar biasa ya, karena ada di 11 negara. Nah, jadi ketika ada member yang bergabung di Warsa, ada beberapa benefit yang didapatkan oleh mereka. Yang pertama adalah kita akan membimbing mereka dari nol. Karena memang komunitas Warsa ini adalah dikhususkan untuk masyarakat Indonesia yang benar-benar awam tentang investasi saham. Jadi kita akan mengajari dari nol gitu. Secara bertahap kita akan membimbing para member sampai mereka bisa mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membantu untuk cara-cara pembuatan RDN. Kita akan memberitahu kepada para member, jadi para member bisa melakukan pembukaan RDN melalui akan dibantu oleh komunitas Warsa. Dan banyak sekali benefit yang didapatkan oleh para member ketika bergabung ke komunitas Warsa ini. Jadi 2 benefit tadi sebenarnya masih banyak ya Kak Aya ya benefit yang bisa didapatkan, yaitu salah satunya adalah cara menganalisa yang simple dan mudah. Jadi untuk para member yang masih awam, yang baru mengenal atau baru nyemplung istilahnya ke dunia investasi saham, akan bisa mengerti dengan mudah. Begitu Kak Aya. Oke, jadi apa sih yang jadi kelebihannya? Ternyata one stop service ya yang dimiliki Warsa. Luar biasa. Iya. Wah, Warsa. Oke, Om Hans. Ya. Dong, Om Hans, ada nggak pesan-pesan Om Hans atau ajakan untuk para pemirsa TV Desa atau semua pemirsa YouTube streaming ini juga untuk mau berinvestasi? Karena seperti kita ketahui dari pandemi ini aja seluruh negara secara global ekonomi anjlok. Tapi ya secara signifikan luar biasa investasinya malah berkembang dengan pesat dan masih menjadi nomor 1 ya sebagai baik di dunia. Boleh Om Hans patah 2 patah kata untuk teman-teman nih yang masih belum tergugah hatinya untuk mau berinvestasi. Baik, Kaya dan kerabat TV Desa, kita harus menyadari bahwa semakin ke depan semakin banyak pekerjaan yang akan hilang. Itu harus kita akui ya. Yang sekarang yang sudah
sangat terlihat jelas adalah ketika kita masuk jalan tol. Di situ dulu ada orangnya ya, kita nggak, kalau mau masuk tuh yang masih karcis itu keluar tangan tuh orang gitu. Sekarang udah enggak gitu. Sekarang udah digantikan dengan teknologi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus menyadari bahwa masa berlaku kita dalam arti kalau kita ini adalah karyawan, itu ada masa terbatasnya gitu, ada masa pensiunnya. Gitu. Nah, dari situ kita harus mulai menyadari bahwa pentingnya berinvestasi. Pentingnya berinvestasi. Jenis investasi itu banyak. Tapi buat saya investasi saham adalah yang paling mudah dilakukan. Dengan nominal yang kecil kita sudah bisa mulai aman, legal, karena semua ada di situ pengawasnya, ada OJK dan berbagai macam lembaga negara kayak SEI, KPI, SIPF dan lain-lainnya. Jadi aman dana kita di situ. Nah, yang ketiga, banyak juga orang-orang kaya itu mereka kaya karena berinvestasi. Mungkin kalau pemirsa kerabat desa lihat di YouTube, Pak Sandiaga Uno tuh dengan jelas bicara ketika di podcastnya ya ditanya, Pak Sandi, apakah Anda akan sekaya sekarang jika tidak berinvestasi? Pak Sandi menjawab dengan tegas, tidak. Artinya dengan berinvestasi ini banyak sekali yang akan kita dapatkan manfaatnya. Jadi mulailah kita berinvestasi sejak sekarang. Jadi kalau ditanya kapan waktu yang bagus, yang terbaik adalah ya sekarang. Kita harus mulai. Begitu Kak Aya. Oke, terima kasih Om Hens untuk penjelasannya yang sangat berbobot ini. Baik, terima kasih. Sama-sama. Om Ir, saya mau tanya-tanya Om Ir nih. Boleh? Halo, silakan Kak Aya. Ya, Om Ir. Apa sih Om Ir perbedaannya si komunitas Warsa ini dengan komunitas lain? Tadi udah dijelaskan, tapi saya mau penjelasan dari Om Ir nih sebagai salah satu yang menjadi foundernya juga. Oke, terima kasih Kak Aya. Jadi cukup menarik Bapak Ibu bahwa komunitas Warsa ini berbeda dengan komunitas-komunitas lain. Sebelum di komunitas Warsa, saya juga pernah ikut di komunitas lain. Nah, yang membedakan adalah komunitas Warsa ini betul-betul diperuntukkan orang-orang yang nol, yang masih awam, dan mau mandiri. Nah, kalau di komunitas lain, mereka hanya diajarkan bagaimana membeli saja, tanpa diberikan keilmuan untuk menganalisa pembelian saham, sehingga mereka terlatih mandiri. Mereka hanya disuapi, besok beli saham ini ya, besok pasang harga segini ya. Nah, kita tidak tahu alasan pemberi informasi tersebut berdasarkan apa gitu, kita nggak tahu. Nah, karena sekarang ini banyak kan para influencer yang menjadi semacam pom-pom ya, jadi kayak semacam bocoran saham. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kita ingin semua member Warsa ini bisa melakukan analisa yang mandiri dengan cara yang simple dan mudah dimengerti. Nah, alhamdulillah ini sudah terbukti dari ratusan member Warsa itu. Rata-rata emak-emak ternyata yang memang hebat loh Kak. Banyak yang akhirnya japri ke kita ya, ke kami ini tim Warsa. Terima kasih Om Ir, terima kasih Om Hen. Ilmunya sangat bermanfaat. Hari ini saya cuan 8%, saya cuan 10% gitu. Ilmunya kemarin simple ya. Nah, jadi saya cukup bangga gitu. Cukup gimana ya, hasil jerih payah kita itu ternyata bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, karena dalam ajaran agama saya kan informasikan, ajarkanlah ilmu walaupun satu ayat. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu yang saya berikan ini menjadi ladang pahala buat kami untuk masa depan. Nah, itu Kak Aya. Yang kedua, komunitas Warsa ini juga tersebar di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, sehingga teman-teman yang ada di luar kota atau di luar negeri sekalipun nanti bisa belajar secara bersamaan dengan leader atau orang yang lebih dahulu bergabung di Warsa dan mereka sudah paham, mereka akan tanpa pamrih akan memberikan edukasi keilmuan untuk berdagang di saham. Nah,
dari dua hal tersebutlah saya melihat bahwa ini sangat berbeda dengan komunitas-komunitas sebelumnya yang pernah saya ikuti. Seperti itu, Kak Aya. Oke, baik. Uh, saya mau ada ini dong, Om Ir, seperti tadi Om Hans juga. Oke. Ayo dong ajak teman-teman kita yang masih belum berinvestasi. Kira-kira apa sih yang mau Om Ir sampaikan nih ke teman-teman? Siap. Oke, Bapak Ibu. Saya menilik kenapa saya juga berinvestasi di saham saat ini juga. Karena kalau saya lihat, Bapak Ibu juga bisa lihat, saya masih muda, ngapain ngurus-ngurus. Tadi Om Hen bilang lebih untuk pensiunan sejahtera. Nah, itu adalah impian saya. Jadi Bapak Ibu, ketika saya punya target di umur 45 tahun yang akan datang, pada saat usia saya 45, saya tidak perlu bekerja lagi. Nah, tapi saya sudah mempunyai keuangan yang cukup mapan sehingga bisa membiayai kehidupan saya. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya saya sudah mulai berinvestasi dari 2 tahun sebelumnya. Saya sisihkan hasil pekerjaan saya, keuangan saya sisihkan sekitar 10-20% di saham. Tadi Om Hen juga mengatakan bahwa jangan hanya di satu keranjang. Nah, saya juga berinvestasi di saham di tempat yang lain. Ada di emas, di properti dan lain-lain. Tapi memang di saham ini lebih untungnya lebih besar, itu yang pertama. Yang kedua, keunggulan di saham ini dia bisa meningkat jumlahnya. Katakanlah ketika kita punya 100 itu kan bisa menjadi 200, bisa jadi 300, bisa jadi 500 lot. Jumlahnya meningkat atau beranak karena adanya stock split. Nah, inilah yang sangat menarik yang Bapak Ibu tidak akan bisa dapatkan ketika berinvestasi di tanah, di emas atau di lain sebagainya. Nah, saya melihat ini yang sangat menarik dan menurut saya Bapak Ibu harus memulai dari sekarang. Karena kita tidak tahu, umur itu kuasa Tuhan, kuasa Allah. Nah, tapi kita bisa mempersiapkan hal yang terbaik untuk orang-orang yang kita cintai. Bagaimana caranya? Mulailah dari saat sekarang juga untuk berinvestasi. Ya di saham kita dengan nominal yang murah pun kita sudah bisa dengan angka 100.000. Tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih yang maksimal hasilnya, ya pasti harus di atas itu 500.000, 1 juta, 2 juta, dan lain sebagainya. Bahkan kawan saya seorang dokter aja itu bisa mendapatkan keuntungan 1 miliar ketika awal pandemi kemarin dia membeli saham Bank BCA. Bank BCA harga saham waktu itu turun, tapi dia ketika orang-orang takut dia justru beli, wah ini sahamnya bagus, harganya murah, dia beli. Ternyata ketika pandemi mulai mereda, dia sudah cuan 1 miliar, Bapak Ibu. Itu belum sampai 1 tahun. Nah, ini menjadi kepercayaan saya juga ketika saya ingin memberikan informasi ini ke Bapak Ibu, ke teman-teman yang belum membuka rekening saham. Ayo segera, tidak ada kata terlambat. Lebih baik hari ini daripada tidak sama sekali. Seperti itu Kak Aya. Oke, baik Om Ir. Terakhir closing statement boleh dari Om Ir. Oke, langsung ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir saat ini. Nah, cukup menarik juga tadi Om Hen, Kak Aya sudah bercerita banyak tentang saham. Nah, saya juga masih belajar, tapi ada hal yang menarik ketika ilustrasi sederhana ketika kita pergi untuk menaiki sebuah gunung, itu ada 2 hal yang Bapak Ibu bisa lakukan. Bapak Ibu berjalan seorang diri menuju puncak, atau Bapak Ibu perlu didampingi seorang yang sudah berpengalaman. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu pergi jalan sendiri ke puncak yang belum Bapak Ibu ketahui, medannya, jalurnya, Bapak Ibu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Belum lagi resikonya Bapak Ibu akan masuk ke dalam jurang atau tersesat di tempat yang membutuhkan waktu yang lama, ya itu akan menjadi sebuah resiko besar. Beda halnya ketika Bapak Ibu memilih satu orang pendamping yang sudah berpengalaman untuk menemani sampai ke puncak gunung. Itu akan jauh lebih hemat, lebih cepat waktunya, dan juga jauh lebih aman. Nah, itulah ilustrasi sederhana ketika Bapak Ibu mau memulai berinvestasi di pasar modal saham. Pilihlah kami, komunitas Warung Saham, untuk menjadi pendamping Bapak Ibu untuk memulai hal yang sangat baik dan untuk bermanfaat untuk masa depannya. Segera hubungi pengundang Bapak Ibu untuk bergabung di komunitas Warsa, atau Bapak Ibu bisa juga melihat di kolom chat itu admin dari TV Desa untuk informasi lebih lanjut. Seperti itu Kak Aya. Oke, terima kasih Om Ir. Sama-sama. Boleh closing statement Om Hans. Baik Kak Aya dan kerabat TV Desa, saya akan mengulangi yang tadi ya.
kita harus menyadari bahwa kita ini ada keterbatasan fisik. Nah, bagaimana cara kita untuk mengantisipasi kondisi tersebut? Yaitu dengan cara mulailah berinvestasi dari sekarang. Karena ketika kita sudah memasuki masa pensiun, kita masih tetap butuh biaya untuk hidup. Itu minimal. Jadi kalau kita mulai berinvestasi dari sekarang, fisik kita sehat, gitu, kita punya waktu, kita bisa menikmati dan banyak sekali hal-hal positif yang bisa kita lakukan dengan dana yang kita miliki. Jadi kalau kehidupan orang-orang terkaya itu kan kalau beramal itu triliunan ya, bahkan mereka mendirikan yayasan untuk orang-orang yang membutuhkan, dan itu mereka jor-joran kalau untuk beramal. Karena tadi mereka sudah mempersiapkan dana itu ketika kita sudah masuk ke masa pensiun. Itu yang pertama. Nah, saham itu fleksibel, sangat-sangat fleksibel. Bisa untuk investasi, bisa untuk hadiah, bahkan akhir-akhir ini udah banyak sekali para kaum milenial yang menikah itu menggunakan maharnya saham. Artinya saham ini sangat liquid, sangat-sangat liquid. Aman, liquid, makanya kenapa orang-orang terkaya dunia itu 90-80% dari total kekayaannya itu adalah berbentuk saham. Karena selain hasilnya sangat tinggi dan kedua adalah aman. Mereka orang-orang yang banyak duit itu mencari faktor utama itu aman. Mereka menyimpan duit dan naruh itu di mana yang paling aman. Nah, saham adalah tempat pilihan yang pertama. Nah, yang ketiga adalah segeralah kita mulai untuk berinvestasi. Karena kita tidak tahu ke depannya akan terjadi apa. Contoh seperti sekarang pandemi, di masa pandemi ini. Jadi tujuan investasi saham itu, berinvestasi itu adalah salah satunya adalah untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang di luar kontrol kita. Contoh seperti saat ini. Jadi kita sudah merasakan semua ya, harusnya ini menggugah diri kita untuk, oh iya penting sekali ya ternyata investasi. Jadikanlah investasi itu sebagai kebutuhan. Oke. Gitu kayak. Oke, terima kasih Om Hans dan Om Ir untuk closing statement-nya. Para pemirsa TV Desa sekalian dimanapun berada yang menonton dan mungkin ikut langsung di Zoom sore hari ini bersama kami. Dari obrolan kita hari ini, saya menarik kesimpulan bahwa banyak orang kaya di Indonesia yang lahir dengan membeli saham ternyata dan memiliki perusahaannya. Jadi jika kita orang kaya, kita mungkin bisa memiliki perusahaan juga seperti orang-orang kaya tersebut. Tapi bagaimana jika dana kita terbatas? Apa kita bisa memiliki perusahaan juga? Tentu tidak. Jadi jawabnya adalah kalau kita punya dana terbatas, tapi kita ingin memiliki perusahaan, shortcut-nya adalah dengan berbisnis saham. Kita bisa menjadi pemilik perusahaan yang kita mau, cukup beli sahamnya, memiliki perusahaannya, dan menjadi pemilik perusahaan tersebut. Kita nggak perlu mikirin modal, bayar gaji karyawan, atau mungkin selling produknya kita. Karena keuntungan yang kita dapatkan sudah lebih dari cukup dari dividen dan capital gain-nya. Dan dari ini semua, mari pemirsa semua, yang belum menjadi investor saham, mari jangan cuma jadi konsumen, beli produknya, miliki juga perusahaannya. Segera lakukan pembukaan rekening saham, silakan hubungi pengundang Anda dan hubungi juga nomor admin TV Desa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Om Hans dan Om Ir, tim dari TV Desa, para kerabat desa, dan para member komunitas Warsa. Saya Soraya, kita berjumpa kembali di obrolan warung saham kita Kamis depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam warung saham. Salam warung saham.